Kalau orang punya frekuensinya rendah tadi, punya merasa bersalah, tidak mungkin. Ini nggak bisa lah, udahlah. Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Antoni. Di video kali ini kita akan mendengarkan renungan bersama dengan Romo Eko Wahyu. Saya mengikuti dan amat sangat sederhana. Dan saya melihat toh rupanya frekuensi itu ada, diikuti, ada pengaruh. Kalau orang sedang down, ngomongnya yang gak enak terus, penderitaan terus, ketemu orang ini saya ingin cepat bunuh diri, betul atau tidak? Benar. Saya waktu 25 tahun bekerja di rumah retret saudara-saudariku, konsultasi bisa sampai jam 1:30, 2. Dan semua yang dilempar kepada imam itu sampah penderitaan. Bukan buah-buah sukacita. Moal ngomong amun sukacita mah. Moal pastor ditinggalkan coy. Maka bayangkan saya gantian ngomong semua numpuk penderitaan. Saya cuma Tuhan, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Jadi saya sangat sadar mengapa banyak imam akhirnya terjebak di ruang konsultasi. Bener eta frekuensinya nyambung. Dia butuh dikasihani, pasturnya pun ingin mengasihani. Nyambung coy. Resepsi lah jadinya gitu ya. Benar gak Pam? Benar banget, benar. Gitu. Jadi itulah yang namanya frekuensi. Maka bagus tadi Pam mengatakan saya itu frekuensinya seperti apa? Saya itu adalah orang yang penuh antusiasme. Atau orang yang selalu membawa senang sekali ngomong tentang penderitaan. Oi hidup saya teh berat pisan gitu ya. Terus yang ngajawabnya kayak, urang leuwih berat doi sia. Udah, mereka tuh sebelum masuk neraka sudah sampai neraka coy. Saya bukan anti dengan orang yang sharing penderitaan, it's okay, itu harus. Maka istilahnya tadi adalah bagus. Bahwa gerbang untuk masuk frekuensi 200 saya sok ditepikan kan itu kok 2000 nya di 200 gitu. Tapi biasa naik angkot. Frekuensi gerbangnya adalah apa? Jangan menjawab. Hah? Anda calon imam saudara-saudara. Hebat tuh Pam. Apa gerbangnya? Ekaristi. Adorasi. Dan dia tidak menyebutkan sakramen pengampunan dosa. Courage. Gerbangnya adalah courage. Courage itu apa? Keberanian. Keberanian to accept that I have pain. Saya sedih, saya marah, saya jengkel. It's natural. Itu alamiah. Ya toh bapak-bapak juga sama kan. Dulu keren, kenceng ngomongnya, jalannya. Wes sekarang udah terima. Keula. Terima. Karena kalau Anda tidak courage, tidak berani menerima diri. Anda yang akan semakin menderita. Betul atau tidak? Betul. Maka ibu-ibu ingat. Bahwa wajah Anda makin lama makin tertarik gravitasi, normal. Garis tiditu, nah naon. Ulah ditarik, ulah. Kalau ditarik pas keluar aslina, leuwih ngamreh gitu. Anda lebih menakutkan gitu, Biarkan natural. Gitu. Berani menerima. Maaf, saya sering kali kalau melihat pengantin gitu ya. Pengantin wanita dan ibunya teh bersaing.
Asa hayang lebih gelis daripada anakna atau mantuna. Jang naon gitu ya. Jadi courage itu keberanian yang akhirnya membuat saya hidup di dalam realitas. Menurut saya kayak gitu. Jadi bukan hidup di dalam impian. Maka Bu, suami istri toh kelihatan. Duduknya sorangan-sorangan. Sudah berapa tahun perkawinan? Komode 27. Sudah tidak terasa apapun. Kasenggol gitu, geus eueuh seureudna gitu. Tidak ada. Jadi courage itu keberanian untuk menerima apa? Memang pasangan saya itu unik. Tidak ada. Wah, itu. Tidak ada duanya. Maka ojo dibanding-banding ke. Maneh tinggalikan eta bebaturan maneh salua umurna. Masih gagah engkau kayak gini. Ibu-ibu ingat, suami tuh kayak gitu karena kawin dengan Anda. Ingat itu. Coba kawin dengan wanita lain, gagah coy, gagah. Jadi Anda harus, papa teh kos kieu karena saya ya. Gitu. Maka thank you Ibu Pamela, saya melihat gerbang yang diberikan untuk masuk ke dalam sesi yang akan saya hantar. Bagaimana kemanusiaan, bagaimana mental health itu harus dilihat dalam prospek penciptaan. Baik, bagaimana manusia di mata Tuhan. Supaya kita tahu bahwa di dalam kisah penciptaan, Allah itu punya apa? Maksud tertentu. Dan ditulislah oleh para penulis kitab suci dengan inspirasi Allah. Kita lihat di dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara. Atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itu akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segalanya tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Saudara-saudariku yang terkasih. Jadi kisah penciptaan dimulai dari apa? Firman Allah. Dari sabda Allah. Dari kehendak Allah. Maka kalau segalanya diawali dari kehendak Allah, Gereja Katolik menafsirkan kisah penciptaan di dalam katekismus Gereja Katolik. Mengatakan apa? Allah menciptakan manusia menurut citranya. Apa itu citra? Gambar dan rupa Allah. Jadi kalau gambar dan rupa Allah itu artinya di dalam hati kita sudah ditanamkan kealahan dalam diri kita. Sifat-sifat kealahan. Maka kita bisa berkorban. Binatang bisa berkorban tidak? Seolah-olah berkorban. Tapi itu adalah natural, insting. Iya toh? Tapi kalau kita, walaupun tidak kenal, saya lakukan sesuatu. Itu dari mana? Dari kealahan. Sifat kealahan dalam diri kita.
Jadi kalau pengorbanan hanya karena ada hubungan biologis, itu mah natural, instinktif. Seorang ibu pada saat dulu. Ibu kalau pas makan, anaknya ngomong, "Mam, enak banget makanan mama." Ambil. Dan nanti mama udah makan. Ambil. Sekarang tidak. "Mam, aku mau." "Mama aja belum kebagian, kamu minta terus," gitu ya. Nah, kalau Allah itu menciptakan manusia menurut citranya, ia diciptakan menurut citra Allah. Jadi menurut citra Allah itu berarti apa? Saya adalah makhluk yang diberi sifat kealahan dalam diri saya. Segambar dan serupa. Yang kedua apa? Dalam kodratnya ada dunia rohani dan dunia jasmani yang ada dalam diri saya. Secara kodrat. Secara kodrat. Jadi walaupun ada orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, ada, tetapi secara kodrat dia tetap percaya ada kuasa yang tertinggi. Whatever is it. Dia mau mengatakan apa itu. Tapi ada kekuatan atas yang tidak bisa dia tandingi. Kita beri nama siapa? Allah. Karena iman kita, karena kepercayaan kita. Tetapi itu yang ada otomatis di dalam batin kita. Perasaan seperti itu. Maka perhatikan pada saat ada orang yang lucu tuh ya. Saya tuh pernah ziarah. Saya tuh banyak berziarah dengan orang Bandung. Nah, orang Bandung tuh aneh-aneh emang. Kita berziarah ke Bangka Belitung. Lalu pada saat ziarah ke Bangka Belitung, itu ada satu pantai, batunya besar-besar. Batunya besar-besar. Lalu si Oma itu langsung datang berkata, "Romo, saya berada di sisi batu ini. Amat merasa kecil sekali. Allah begitu besar, dahsyat bagi saya." Lalu tiba-tiba ada seorang bapak juga mau ngelucu. Lalu dia ngomong, "Romo, kan di pantai di Bangka Belitung kan ada permainan toh, parasailing dan seterusnya. Lalu ada bapak-bapak, "Romo, saya naik banana boat. Saya jadi merasa kecil banana saya itu. Banana segede asem," kata saya. Jadi lihat bagaimana pada saat kita bertemu alam. Ada beberapa ibu-ibu, apaan sih? Nggak tahu suci, nggak tahu bodoh gitu ya. Jadi inilah orang. Pada saat ia melihat keagungan alam semesta, dia langsung bertemu kepada siapa? Wow, itu. Jadi Allah itu selalu membuat manusia sampai pada titik aha. Sampai pada titik wow, itu. Itu adalah perjumpaan manusia secara natural dengan yang lebih kuasa daripada dia. Pada saat pulangnya dari Bangka Belitung. Kita naik pesawat saat itu yang masih populer pesawat Sriwijaya Air. Kemudian orang-orang Bandung ini ngomong kan Sriwijaya langsung. Dari situ langsung ke Bandung. "Romo, di Bandung hujan deras. Besar banget. Banyak pesawat yang tidak jadi mendarat diputerin. Dan di situ pun sedang hujan deras. Dan semua ibu-ibu kumaha ye gitu ya. Anda bayangkan 40 ibu-ibu ngomong kabeh ngapasturna nu sorangan gitu. Saya saya kumaha ye gitu sarua toh. Tetapi apa? Saya tadi mengatakan benar, saya tidak mau diracuni oleh frekuensi kayak gini. Loh benar-benar, saya harus bertanya kepada psikolog, nanti juga Anda boleh tanya. Kita harus bisa mengambil jarak. Harus mengambil jarak. Saya akhirnya mundur, saya diam. Karena saya melihat memang runway-nya pada saat itu gelap banget. Edan.
gitu kata saya. Ini gelap sekali. Dan di Bandung ada berita tidak dimungkinkan untuk mendarat pesawat. Saya diam, lalu saya berkata, Tuhan, ini perjalanan ziarah. Saya lebih percaya padamu. Kalau engkau tidak menghendaki, biarkanlah sekarang pun kita tidak bisa jalan. Jangan sampai kami menghadapi hal yang tidak bisa kami hadapi. Lalu saya diam, saya berdoa. Pas waktu itu saya lupa lagi tepatnya jam berapa. 30 menit sebelum pesawat itu terbang. Tiba-tiba kabut, awan sedikit demi sedikit pergi. Dan dikatakan, silakan Sriwijaya Air yang menuju Bandung, kita akan persiapan untuk take off. Silakan Anda boarding. Masuk. Dan Anda tahu, mendarat tepat di Bandung, di jalan pun tidak ada goyangan, masuk mendarat dengan selamat. Maka saya mau mengatakan, hiduplah dengan frekuensi tinggi. Hiduplah dengan imanmu. Bukan dengan apa yang kau lihat. Karena di dunia ini, hidup bukan milikmu. Ada kekuatan yang bisa tiba-tiba turun tangan padamu. Bahkan yang impossible pun menjadi very, very possible because of God. Saya senang sekali waktu memimpin perayaan Ekaristi Dr. Wit 50 tahun perkawinan ya dok ya. Betapa Dr. Wit melihat juga bahwa ada kuasa Allah yang terjadi untuk kesembuhan suaminya. Secara dokter, secara medis, impossible. But if God wants, whatever can make it. Dari mana itu? Kalau orang punya frekuensinya rendah tadi, punya merasa bersalah, tidak mungkin. Ini nggak bisa lah, udahlah. Maka hidup kita hanya akhirnya apa? Hidup tanpa harapan. Ingat 3 keutamaan Kristiani, apa saja nak? Udah berapa tahun jadi Katolik? Ayo, pastor gak akan meneruskan sebelum kau menjawab. Sampai besok pun gue tungguin. Apa 3 keutamaan Kristiani? Betul. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, tepuk tangan. Iman, kasih, dan pengharapan. Jadi dasar dari segala sesuatu adalah apa? Iman. Jadi iman itu dari apa yang tidak kita lihat. Next. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Bagus. Bahwa Allah tidak menciptakan kesamaan. Tetapi Allah menciptakan apa? Kesetaraan. Kesetaraan. Maka laki-laki dan perempuan itu beda. Tidak pernah bisa Anda menemukan kecocokan yang sampai kapanpun cocok dengan pasangan Anda. Nggak. Kita tiba-tiba merasa cocok deh. Gitu. Dulu bisa tertawa bersama, sekarang telucu. Kan ada bapak-bapak suka ngelucu gitu. Terus saya tanya istrinya, ibu enak banget ya hidup dengan bapak ngelucu terus. Enggak lucu, di rumah mah enggak lucu banget. Nyebelin gitu ya. Jadi justru inilah perbedaan, inilah dipersatukan Allah demi apa? Karena Allah mau melihat apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita, keutamaan kita. Frekuensi kita. Kita bisa nahan frekuensi kita atau tidak gitu ya. Atau kita pun sama. Ya sudahlah, orang istri saya juga nyebelin, gue juga akan nyebelin. Itu lihat. Jadi frekuensi kita akhirnya turun terus. Saya selalu bertanya, Pak, kan di dalam apa hukum Yesus jelas banget toh. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, sama aja toh. Orang gak perlu kenal Tuhan pun bisa kayak gitu. Tetapi kalau engkau mengasihi orang yang menyakiti engkau, itulah muridku. Nah, sekarang saya tanya,
Kalau suami istri konflik. Lalu saya tanya, siapa yang harus berdamai duluan? Para istri ngomong, istri. Sebuah kebohongan besar Tuhan. Siapa yang harus duluan? Suami pun tidak akan mau disuruh duluan. Yang lama-lama dikasih helm juga tuh orang tuh. Yang harus duluan adalah yang punya Kristus dalam hatinya. Hanya itu. Mau tanya yang salah duluan. Emang ada yang mengakui? Gak ada. Pasti gara-gara lu. Enggak, lu duluan. Maka siapa yang duluan harus mengampuni, meminta maaf? Yang punya Kristus di dalam hatinya. Maka kalau Anda susah mendekati suami yang sulit, berarti Anda belum punya Kristus di dalam hati Anda. Anda hanya punya apa? Anger. Marah, kecewa, sedih, jengkel. Dan itu frekuensi yang main di batin Anda terus. Diaturnya oleh itu. Maka Anda belum dikuasai oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Allah menjadikan manusia sebagai sahabat. Ingat, Allah tidak pernah menjadikan monyet sebagai sahabat. Allah menjadikan manusia sebagai sahabat. Artinya yang bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk mencintai adalah siapa? Manusia. Jadi bukan anjing piaraan. Karena seringkali aduh ibu-ibu itu dengan anjingnya saudara-saudaraku. Diciumin, diangkatin, dipeluk-peluk, tidur bareng. Suami itu cuma kieu. Saya tanya Pak kunaon, hayang jadi anjing orang. Lalu suaminya juga marah, anjing mah nurut. Disuruh ini mau, disuruh itu kamu enggak. Ya udah saya juga nurut. Jadi saudaraku ingat di dalam kisah penciptaan tidak pernah pet. Hewan piaraan itu sejajar dengan manusia. Tidak ada. Katekismus Gereja Katolik artikel 356 mengatakan dari segala ciptaan yang kelihatan. Nah ini tadi. Hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Hanya manusia. Jadi jangan pernah ngomong kepada saya, Romo, ih anjing ini pinter Romo. Kalau lonceng Angelus dia langsung, dia juga ikut Angelus Romo. Kampret lu ikut Angelus gitu. Tuh lihat, dia. Tidak ada binatang yang mampu berdoa. Yang mampu berhadapan dan bertemu dengan sang penciptanya. Hanya manusia. Binatang setelah mati, tidak ada mempertanggungjawabkan. Maka tidak ada api penyucian untuk si dogi itu. Sorry para pencinta binatang, jangan merasa terintimidasi. Dan dikatakan di dunia ini satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Dan ini bagus bahasa katekismus. Demi dirinya sendiri adalah manusia. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah. Karena Allah menginginkannya. Coba saya tanya KTM ini kan ilmunya lebih tinggi daripada para pastor. Toh? Saya mau tanya. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan manusia banget? Gitu. Bagaimana kita bisa tahu? Oke, yang bisa menjawab saya beri Leontin Benedictus dari Roma. Masih nggak ada, nggak berani. Salah nggak apa-apa deh, salah nggak apa. Yang atas ada, oh oke. Ulangi. Akhirnya gue kehilangan Leontin itu saudara-saudara. Thank you. Betul. Betapa Allah tidak mau kehilangan manusia.
maka setelah berdosa dan tidak layak pun masih diselamatkan. Itulah bukti bahwa Allah itu sungguh menginginkan manusia tak seorang pun hilang daripadanya. Allah dikatakan di dalam Mazmur, aku rindu mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Itu. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah itu senang sekali menyemplungkan manusia ke neraka. Nggak, yang senang tuh iblis. Allah itu senang kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini lihat bahwa Allah itu menciptakan manusia demi dirinya sendiri. Hanya manusia yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu lihat, mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dan ingat, mengambil bagian dalam kehidupan Allah itu bukan perkara kelak. Bukan. Nanti di kerajaan surga kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Weh. Kerajaan Allah itu kekal. Kalau kelak itu kan besok. Kalau kekal itu ya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan doa Bapa kami pun, datanglah kerajaanmu di atas muka bumi ini. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya di sini merasa teraniaya di dunia, nanti upahku besar di surga. Alah. Di dunia aja tidak mau berusaha untuk bersukacita kok. Jangan punya bayangan yang salah. Jadi hati-hati. Ada pengorbanan, nanti tolong diluruskan kalau saya salah. Ada pengorbanan yang salah dilakukan oleh manusia. Jadi ada orang itu yang senang sekali seolah-olah berkorban, padahal itu adalah bukan bukti dia mencintai dirinya. Dia mengatakan, geus lah teu nanaon saya wae, geus lah teu nanaon saya wae. Padahal itu tanggung jawab orang lain. Maka orang-orang seperti ini biasa diperalat. Apakah dia sacrificing? Apakah dia orang suci? No. Jangan-jangan dia adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Katekismus Gereja Katolik artikel 358 mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Untuk manusia. Tetapi jangan pernah lupa manusia sendiri hidup untuk siapa? Memuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah disenangkan oleh Tuhan, don't forget to praise and to serve God. Gak bisa hidup kita itu hanya, udah bahagia Tuhan, thank you. No. Jangan hanya menjadi pribadi yang thanksgiving person. But you must become thanks living person. Thanksgiving person itu hanya orang yang thank you, terima kasih. Tuhan terima kasih kau sudah berkati. But you are thanks living person atau enggak? Orang yang membawa berkat sehingga membuat orang lain pun bersukacita atau tidak? Saya kagum dengan beberapa orang Katolik. Walaupun tidak ada perpuluhan, kalau sudah gajian kan ada bonus di kantor. Beberapa orang ngomong pada saya, Romo saya dapat bonus, saya tidak pakai. Saya akan kasih ke gereja, ke panti asuhan, ke tempat yang lebih membutuhkan saya. Tolong Romo carikan, saya akan berikan. You see, kita tahu bahwa harta tidak dibawa sampai mati, atau tidak? Tahu banget, tapi tetap aja kita mencintai harta kita. Kita harus belajar to be thanks living person. Karena tadi kita diciptakan untuk melayani Allah. Dan ingat, melayani Allah itu tidak susah. Dikala aku haus, kau memberi aku minum.
Dikala aku lapar, kau beri aku makan. Dikala aku di penjara, kau kunjungi aku. Kala aku kedinginan, kau beri. Barang siapa yang melakukan itu semua pada orang-orang kecil, engkau lakukan pada aku. You see? Gampang sebetulnya. You just open your eyes. Jangan cari dulu di luar rumah, cari dulu di dalam rumah. Jangan-jangan orang yang tidak diperhatikan di rumah kita adalah anak-anak kita sendiri atau suami kita. Karena saya kadang melihat suami istri anak-anak sedang nongkrong di meja makan restoran. Mereka ber-WA-an. Pak, order apa? Oh, terserah kamu aja gitu. Kamu yang order. Enggak, kamu aja yang order gitu ya. Lalu dibantinglah handphonenya gitu ya. Kata saya itu, why? Enggak ngomong. Terus ibunya pun sama di rumah cari. Cici di mana? Ma, aku di kamar gitu ya. Kenapa sih orang sudah terlalu diperbudak oleh teknologi sehingga semuanya harus pakai WhatsApp? No. You come to the room of your son or daughter. You knock. Hey, mama cari. Sedang ngapain? Ada apa? Mama rindu banget, udah lama gak ketemu. You see, anak-anak tuh ingin dimanusiakan. Bukan cuma diciptakan. Bukan cuma dihadirkan. Nah, itulah melayani Allah. Lalu Yohanes Chrysostomus mengatakan, bagus, makhluk mana yang diciptakan dengan martabat yang demikian? Manusia di dalam mata Allah lebih bernilai dari segala makhluk. Maka Katekismus Gereja Katolik 1702 ini bagus. Citra Allah hadir dalam setiap manusia dan manusia tampak menghadirkan citra Allah dalam persekutuan hidup. Tolong lihat. Jadi manusia menjadi citra Allah bukan karena dia sendirian. Orang itu harus bersekutu. Maka Allah kan sejak tadi di dalam kitab Kejadian, kalimat pertama yang dikatakan apa? Apa kalimat pertama tadi? Dari awal. Apa coba? Tanya Mas Wan, boleh berdiskusi. Call a friend or lambaikan tangan kalau kamu menyerah. Apa kalimat pertamanya? Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Jadi Allah itu menghendaki manusia dalam persekutuan. Anda tanya, kalau para petapa seperti KTM kan punya imam-imam yang petapa, mereka tetap punya komunitas. Jangan kalau petapa, saya mau jadi petapa, diem. Cicing sorangan, gelo maneh. Dapat petapa juga harus ada aturan hidupnya. Harus ada regula, harus ada insight. Dan insight didapat dari mana kalau bukan di dalam persekutuan itu. Maka tolong ibu-ibu jangan pernah lari dari persekutuan hidup beriman. Bersekutulah dengan apa? Dengan orang-orang yang memberikan frekuensi bagus. Oh itu gitu. Yang berteriak seperti itu harus lebih banyak bertobat saudara-saudara. Jangan frekuensinya itu. Ai eta drama Korea eta meni alus pisan. Ganteng pisan. Eta Sonjok Mil. Songen Bio. Atau apa. Atau Anyong Aseo. Saya gak ngerti namanya gitu ya. Jadi tolonglah persekutuan itu adalah persekutuan yang selalu men-charge kita. Men-charge kita. Maka tadi Pam juga jujur dengan dirinya, kalau saya tidak punya sel, hancur saya hidup saya. Hancur. Karena saya punya sel, punya kelompok, maka saya bangkit. Di-charge. Saya 2 kali ke Australia, Melbourne, lalu beberapa anak-anaknya sharing dengan saya, Romo, selnya orang Kristen tuh edan.
kita masuk entah apa misalnya Melbourne University, langsung dia tahu orang Indo deketin, masukin ke sel. Di sel itu apa? Mereka ditolong, dikasih catatan, lu jurusan apa? Gua bantu, nih dosen ini akan ngasih ini. Wah, lalu kita doa persekutuan. Maka banyak anak Katolik hilang imannya, pindah gereja. Syukur pada Allah sekarang ada KTM di sana. Gua bukan promosi. Karena mereka yang ngundang saya ke sana. Jadi KTM punya sel dan mereka juga anak-anak mereka segut gitu. Katolik cekel. Supaya apa? Tidak kehilangan iman kekatolikannya. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir, kan pastor sama-sama Yesusnya ya. Ya ibu-ibu kudu digoreng cek saya teh gitu ya. Lain sama Yesusnya. Beak kolektuna oke gitu. Maka kesimpulannya apa? Pertama, manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya secara natural. Secara natural. Maka tadi kalau mau doa itu Anda bisa doa natural juga kok. Jadi jangan hanya doa itu Yesus, Maria, lilin, altar. Sare. Karena apa? Secara natural ini manusia bisa langsung mengenal Tuhan. Maka ada sebuah peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi, Anda langsung, oh terima kasih Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Bu, saya kadang-kadang harus menemui orang-orang yang spesial. Menjengkelkan. Kalau menemui orang-orang seperti itu udah janjian, mereka mendesak, ketemu, pastor, ketemu. Kata saya mendingan jalan salib 5 kali daripada ketemu orang ini. Maka, dan dia mau ketemu, mau oke. Akhirnya saya sebelum menemui dia, saya doa dahulu. Saya doa, Tuhan buat aku sabar. Tuhan kuatkan aku. Tolong aku, lembutkan hati dia. Setelah doa, ngomong, dia lembut suaranya, gak lama-lama, selesai. Pastor terima kasih ya, saya merasa terberkati. Amin. Jadi doa itu jangan dilihat semata-mata hanya saya datang, harus. Ya, jangan berkata, kata si Pastor Eko juga, Tuhan kan bisa dikenal di mana-mana gitu. Anda pas di WC, Tuhan, haleluya. Akhirnya keluar oge gitu. Ya kurang ajar teuing atau Anda mah menafsirkannya eta mah gitu ya. Jadi bagaimanapun batin saya harus didisiplinkan dengan doa. Jadi orang itu harus disiplin dulu dengan doa yang ritual. Harus. Doa pribadi. Didisiplinkan. Nah lalu saya harus mengembangkan kepekaan saya, sensibilitas saya untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dalam peristiwa apapun. Sehingga pada saat-saat tertentu tiba-tiba ada orang yang dia buat tanda salib, diem, selesai, oke. Yang kedua, manusia adalah seorang pribadi, bukan sesuatu. Jadi kalau pribadi, ingat Allah itu tidak punya rancangan indah pada Anda. Tidak ada. Allah tidak pernah melupakan Anda. Allah tidak pernah salah menciptakan Anda. Dulu kan saya waktu kecil, saya selalu kecewa karena saya dilahirkan sebagai ingnijen. Hidung deuinya gitu ya. Sampai saya kan ngomong kepada ibu-ibu, kok aku hitam-hitam banget dibanding adik-adikku gitu kata saya. Ya kamu waktu dijemur ibu lupa kesiangan. Dan saya selalu minder kalau dipotret kok aku yang paling hitam sendiri ya.
Gitu. Jadi orang-orang tuh lightingnya kurang. Namun toh lama-lama manusia itu berharganya bukan dark skin or white skin, you know. Tapi karena frekuensi. Saya walaupun hidung, ibu-ibu banyak yang minta foto dengan saya. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Jadi kita itu diciptakan Allah untuk menguasai alam semesta. Jadi tolong jangan takut dengan alam gaib. Ada orang setan di situ, ada penampakan postur gitu ya. Saya itu kan kadang kalau pemberkatan rumah, saya itu senang, hening, lalu saya membuat tanda salib. Saya pernah memberkati Boromiosus, dokter, hemodialisa yang baru. Lalu saya berkatin, para perawatnya tuh ngomong, selalu ada hal-hal yang aneh. Saya masuk, baru masuk aja, para perawat udah ngerasain pastor belum? Ngerasain apaan kata saya teh? Saya emang ngerasa dingin ya, saya gede teuing cek saya teh. Lalu saya doa pemberkatan. Lalu ada satu tiang. Saya tuh langsung di situ saya diem. Saya membuat tanda saya ambil air suci, saya diem. Langsung setelahnya. Nah, di situ pastor. Pastor kok tahu ya? Oh, di situ tahu gitu tembok yang itu kata saya itu. Apa sih? Manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai alam, bukan ditaklukkan oleh alam-alam seperti itu. Maka ada orang, lah pastor kalau saya bisa melihat, oke, doakan. Kalau dia menampakkan berarti dia membutuhkan doamu. Dia masih di alam api penyucian. Doakan supaya dibebaskan oleh Tuhan. Yang keempat, manusia merupakan makhluk rohani. Walaupun ia bertubuh jasmani. Jadi yang esensi yang pentingnya yang mana? Saya ulangi, kahela. Manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia bertubuh jasmani. Esensi yang pentingnya mana? Jasmani oke penting sama. Loh, saya belajar filsafat Cina yang namanya yin yang. You know, apa itu? Keseimbangan. Keseimbangan. Jadi hidup rohani dan jasmani selama di dunia, saya harus berani seimbang. Jangan hanya mengolah jasmani saja, tapi saya berupa mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah rohani. Nah, itulah sebabnya saya akan masuk ke dalam pandangan Paulus tentang manusia. Pandangan Paulus di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rupanya Paulus punya pandangan tentang apa? Manusia yang bertubuh, berjiwa, dan roh. Pneuma, roh. Soma, tubuh. Psike, jiwa. Maka psikologi itu adalah ilmu kejiwaan. Psikopat yang di depan ini. Maka di sini penting sekali bahwa kita sering-sering sebutnya 3 in 1. Kita harus menurture semua ini dalam keseimbangan. Jiwa saya, rohani saya, tubuh saya, mana yang seringkali harus didahulukan. Kalau orang masih tinggal di ketubuhan, di dalam tubuhnya, maka ia tidak pernah punya keinginan untuk masuk ke dalam hidup rohani. Karena dia nyaman, mapan di dalam ketubuhannya. Istilah anak muda mager, malas gerak gitu ya. Ini udah enak banget, udah nyaman banget, udah asik banget. Itu.
Maka di sini penting sekali kita menyadari tadi kan kesadaran, ada apa dengan diri saya? Saya sedang berada di mana nih dalam kehidupan? Membahagiakan mana Bu? Kalau jujur ya Bu. Saya beri tas Hermes kepada Ibu. Atau 9 kali misa novena untuk berkat saya. Jangan bohong, dua-duanya lihat saudara-saudaraku. Ini yang membuat pusing para suami saudara-saudaraku gitu ya. Pinter mereka. Hermes atau 9 novena, dua-duanya dong gitu ya. Jadi lihat bahwa kita itu punya kedagingan, betul harus ada dan ada. Memang dalam diri kita, tetapi kita juga harus punya hidup rohani yang membuat hidup kita maju, berkembang. Maka di dalam istilahnya Paulus, dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi memang hal duniawi itu seringkali tidak masuk akal. Kenapa sih? Gitu. Bodoh-bodoh banget sih. Kalau kerboga untung mah sikat wae. Cuan mah moal datang terus-terusan. Aya bebeskeun. Aya tilep. Loba beakeun. Itu lihat. Itu kan istilah duniawi banget toh. Saya pernah cerita, saya coba lihat reaksi Anda ya. Saya punya umat, sangat rajin di gereja, ibu ini aktif. Ibu ini dikaruniai 3 anak yang masih kecil. Dia sangat setia kepada suaminya, dia sangat sayang pada suaminya. Namun rupanya suami yang disayang ini tertarik pada wanita lain. Dia pergi, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Sang istri tetap merawat anak-anaknya. Dia kerja keras. Dan waktu ditanya, ibu statusnya apa? Dia dengan tenang menjawab, saya sebagai seorang istri yang punya suami Romo. Lalu suami ini sedang pergi. Lalu saya tetap akan menanti dia. Sampai kapanpun saya akan terima dia. Seperti apapun saya terima dia. Dan suami itu setelah pergi, rupanya perempuan yang mengambil dia itu hanya mencari uangnya saja. Setelah dihabisin, suami ini piansui pulang ke rumah, ke istrinya. Dan istrinya menerima dia. Melayani dia, bahkan sampai mati di pelukan dia. Dan waktu istrinya seperti itu, teman-teman para istrinya ngomong apa? Sarua wae. Saya pikir KTM teh lebih mulia Tuhan. Oh tidak rupanya. Ayo kita kembalikan ke sini. Apa yang di mata dunia bodoh dimuliakan oleh Allah. Betul. Teman-teman bodoh. Bodoh geus teu bisa nanaon. Sudah tidak dapat hasil apa-apa. Dia malah minta dibiayain sama engkau rumah sakit. Tapi itu suami saya. Tapi bodoh. Terus dia ngomong, pastor sudah saya berkorban masih dibodoh-bodohin. Gimana dengan pastor? Saya emang ngedoain aja, ngedoain lah. Biar ibu kuat. Makanya saya tanya, ibu kenapa? Pastor, kalau saya ngikutin hati saya, enggak akan saya terima. Indit maneh.
Mane modar menta-menta. Hitut manesnya. Dia menerima, lalu saya tanya, kenapa Bu? Romo, saya sudah janji di depan Tuhan. Saya berjanji dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Dia suami saya. Ibu kok kuat sih Bu? Apa dia katakan? Pastor, saya berdoa. Saya berdoa. Saya dapat frekuensi dari Tuhan. Jadi benar sekali tadi dikatakan ekaristi, adorasi, devosi itu adalah apa? Mengambil frekuensinya Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu frekuensinya berapa? You don't know. Nah, apa disebutnya teh? Ya. Dia tak terhingga frekuensinya. Maka Anda pernah membaca kitab Perjanjian Lama, waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Bagaimana umat melihat Musa? Anda datang gak waktu itu? Itu kan Gunung Sinai dekat Flores sana. Bagaimana mereka melihat wajah Musa? Bersinar-sinar. Karena Musa dekat dengan Tuhan, maka bersinar-sinar. Itu frekuensi itu. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, doa harusnya frekuensinya makin dekat dengan Allah. Tapi mun doa, setelah doa loba nyalah-nyalahkeun. Yudas Iskariot eta mah. Jadi ingat loh, doa itu ada doa yang salah, ada. Yakobus berkata di surat Yakobus, manusia duniawi, psychikoi atau sarkikoi, sark itu daging, disebutnya sebagai material man, manusia kedagingan. Sedangkan pneumatikoi, manusia rohani, disebut sebagai spiritual man. Itu oleh Paulus disebutkan begini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Itu lihat, kalau keinginan kita mau kan hebat-hebat. Pada saat mau dilakukan, ketemu malesnya, ketemu susahnya, betul atau tidak? Ya, aduh saya kemarin ibu-ibu sama sarkikoi. Saya itu kan bulan Oktober itu bulan apa? Rosario. Hai Katolik Laurentius mah tegenah. Bulan Maria itu Mei. Bulan Oktober itu Rosario. Bulan Rosario. Oh kok baru oh. Jangan ibu jangan ngomong, oh kalau di kita mah Oktober teh Maria, tapi didoakan ku Rosario gitu. Kekeh we awewe mah kalahna gitu, salahna gitu. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya janji. 1 bulan, Oktober itu berarti 30 hari ya? 31 hari. Saya ngomong 31 hari saya mau Rosario. Karena biasanya Eko ini Rosarionya bolong-bolong. Jadi kalau 1 hari 50, hari yang kedua cuma 10, gesare gitu ya. Hari yang ketiga baru 1 salam Maria, gesare gitu. Wih lo 40 salapan kene, cek saya teh. Isuknya diteruskeun deui gitu ya. Gitu. Jadi gak pernah full, jujur sarkikoi. Lalu kemarin itu saya ngomong pokoknya 2022 Oktober harus full. Ibu-ibu 19 Oktober saya dikaruniai oleh Tuhan. Bukan anak dalam rahimku. Saya dikaruniai COVID. 19 Oktober saya kena COVID. Lalu saya cek, aduh 2 cek saya tuh. Kan ibu-ibu juga kalau positif kan kaget toh. Positif. Kenapa kok hamil? Bukan gitu, COVID gitu ya. Lalu saya ngomong kepada teman-teman saya langsung isoman di pasturan. Oh waktu isoman itu memang benar 2 pastor saya
Saking takutnya kan, saya cuma pintu, di depan tuh pintu makanan saya. Saya ngambil juga alon-alon gitu. Lalu pastor yang lain ngeliatin, langsung indit kata saya teh. Kayak ngeliat kuntilanak saja kata saya teh. Langsung saya ngomong, hah kata saya teh, sok siap. Rasakan mun covid cek saya tuh. Lalu kan saya benar-benar, saya pikir ini cuma flu gitu ya. Tapi tidak, setelah diperiksa CT saya cuma 20. Wow benar kata saya tuh. Dan benar sakit badan saya, sakit badan, remuk kayak dipukulin oleh istri. Menelan sakit sekali. Menelan itu seperti menelan pisau, sakit. Lalu saya pada saat malam itu tidur sudah dengan gaya apapun saudara-saudara gitu. Tidur pakai meditasi nyareri gitu. Doa penyerahan, Yesus kok makin sakit kata saya. Rupanya doa itu tidak membuat penderitaan hilang saudara-saudara. Makin terasa. Lalu saya udah diem, saya duduk. Terus saya lihat Rosario kan malam, sekitar jam 10 saya lihat Rosario. Hai Chan Rosario, saya teh. Terus saya ngomong, Tuhan kan udah sakit badannya. Masa masih harus Rosario lagi? Engkau kan Allah yang baik. Hari ini prek ya gitu ya. Lalu saya tuh mau prek, saya duduk di meja belajar. Bersender di belakang itu adalah tempat rak buku saya. Saya tuh geser, tiba-tiba saya geser kursi. Lah kok kena rak belakang? Di atas itu ada patung Bunda Maria. Hadiah saya ulang tahun imamat 25 tahun dari kayu. Kurang lebih 5 kilogram. Tiba-tiba jatuh saudara-saudara. Dan kena ke bahu saya. Buang! Saya tadinya mau ngomong pakai bahasa binatang gitu. Maria, cek saya teh akhirnya. Tadinya sih mau asu gitu keluarnya gitu ya. Itu saya angkat patungnya. Anda tahu tidak boleksek sedikit pun. You know boleksek? Tidak cacat sedikit pun. Lalu saya angkat, lalu saya berkata, iya Rosario. Saya malam ini Rosario lah gitu ya. Daripada nanti kena kepala saya, kata saya itu. Dan akhirnya saudaraku, aku Rosario. Jadi perhatikan bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Inginnya yang baik tetapi akhirnya gagal lagi. Gagal maning gitu kalau atau orang Indramayu gitu ya. Saya selalu ingat kalau rekoleksi WKRI. Wah, para ibu tuh kan nangis. Kenapa ibu? Aduh saya terharu Romo. Benar kata-kata Romo. Suami itu harus saya sayangi sebelum dia dipanggil Tuhan ya Romo. Betul ibu sayangi, layani dengan baik. Ya saya akan Romo. Saya pulang retret akan saya sayangi suami saya. Dan pulanglah mereka. Tak lama kemudian nge-WA saya. Nggak jadi Romo. Kenapa? Eta si borokokok teh nyebelin ya Romo ya. Saya pulang teta piring candi kumbahan kabeh gitu pabalata kotor saya jengkel gitu. Sudah di rumah retret nggak tidur, ini banyak masakan. Kata saya teh, ibu ingat ibu jatuh lagi oleh iblis kata saya teh. Selalu keinginan itu lebih hebat, tetapi apa? Kita jatuh lagi pada kedagingan. Nggak akan ngomongin Romonya lah, nggak akan, kita mau baik. Jadi perhatikan bahwa kedagingan kita sering kali ngedropin kita. Gitu. Membuat kita jatuh lagi kepada kelemahan. Maka kita adalah pribadi yang kalau tidak bersama Allah akan kalah dengan kelemahan kita. Next nanti saya akan perlihatkan apa yang kita. Maka lihat ada daya hidup dalam diri kita. Yang mengarahkan hidup saya. Saya mau apa? Saya mau apa? Maka perhatikan. Hidup saya ini sudah meningkat dari material man ke spiritual man atau belum? Misalnya. Kalau saya punya uang. Aduh nanti beli ini, beli itu. Kita jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Tapi ada ibu-ibu pinter.
mengupas material ini secara spiritual. Yuk kita ziarah aja yuk. Pada dalam ziarah itu pun isinya apa? Foto-foto dan belanja. Jadi apa sih yang saya kehendaki? Apa yang saya mau? Jadi tiap hari itu apa yang saya pikirkan? Jangan-jangan saya itu hanya direpotkan oleh apa? Kesenangan saya. Dan saya sampai lupa melihat kesenangan pasangan saya. Hati-hati. Memberi makna dalam setiap kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Saya beli ini lagi. Untuk apa? Saya masih punya kok. Saya masih ada kok. Maka ibu-ibu nanti setelah seminar ini tolong pulang ke rumah. Lihat sepatu Anda. Mana yang belum sempat dipakai lagi. Anda pakai pasti coplok itu. Karena sepatu itu jarak dipakai malah jadi rusak gitu. Lihat. Kapan Anda memakai tas-tas Anda? Kapan Anda memakai baju Anda? Apalagi kan ibu-ibu tuh tersinggung kalau di undangan ada yang sama bajunya. Alah sia sarua jangan urang. Apalagi kalau samanya pegawainya. Tersinggung, Pak balik gitu. Yang lainnya adalah apa yang memberi apa yang memberikan kekuatan, dorongan supaya saya mampu mencapai kemauan itu. Ada nggak yang mendorong saya? Jadi yang mendorong saya itu karena keinginan untuk sampai kepada kepuasan, kenikmatan, kesenangan, atau love, peace, and joy. Jadi bukan di frekuensi yang asik, seneng, enak. Itu kan frekuensinya masih di bawah. Tapi kalau sudah joy, love, peace, berarti dorongan itu adalah dorongan yang memang saya sudah sampai pada hidup yang ke arah kedamaian, persekutuan. Maka manusia itu punya gaya gravitasi yang membuat manusia terperangkap. Ini sebetulnya tadi dibicarakan. Ada perangkap yang membuat manusia bisa menjadi pribadi yang menjauh dari Allah. Apa itu? Kelemahan manusiawi, dosa, trauma. Trauma yang tidak diolah akhirnya akan menjadi seperti radio butut yang disebutnya yang pengulangan kayak gitu ya. Repetition. Jadi kita itu akhirnya bertindaknya repetisi. Tidak pilihan. Saya ngelihat ketemu dia karena pernah disakitin, udah hanya bisanya menghindari. Nah itu tuh orang trauma, orang terluka. Menghindari. Karena apa? Kalau deket dengan dia saya suka disakiti. Maka saya menghindari. Tapi pada saat orang sampai pada keberanian untuk akseptansi, menerima, saya disakiti oleh dia. Tapi saya ingin terlepas dari rasa sakit. Saya justru datangi dia dan berkata, halo, apa kabar? Tuhan memberkatimu. Jadi saya melawan. Maka di dalam istilah bahasa rohani, orang harus belajar ajere kontra. Ajere kontra itu melakukan yang sebaliknya. Kalau saya maunya menghindari, malah saya datangin, saya sapa. Saya inginnya marah-marah pada dia, mencaci maki dia, justru saya sapa dan saya beri perhatian dia. Saya nggak mau melayani dia karena dia nyebelin, justru sebaliknya saya datangin, saya layani. Itu ajere kontra. Itu untuk apa? Gravitasi yang melawan. Supaya saya tidak kalah oleh kelemahan manusiawi. Penderitaan. Karena penderitaan kalau berkepanjangan pun akhirnya membuat orang
menyalahkan Tuhan. Kemarin saya bersama-sama dengan Mayong. Anda kenal Mayong? Istrinya Nurul. Istrinya lagi. Gara-gara ibu jadi saya salah. Suaminya Nurul Muslim, Mayong Katolik. Anaknya meninggal secara mendadak. Malam hari jam 11, Mayong masih melihat dia di meja makan, sedang sibuk kerja. Dia ngajak, yuk tidur. Ngapa, aku masih banyak pekerjaan. Paginya ditemukan sudah meninggal dunia. Dia menangis, grieving berlama-lama. Dia mengatakan, susah banget saya lepas dari sakit ini. Umumnya anak mengantar orang tua ke tempat kematian. Ini orang tua mengantar anak. Padahal saya tahu saya bisa melakukan sesuatu supaya anak saya terselamatkan. Kok saya tidak lakukan? Itu tadi. Grieving yang berlama-lama. Sehingga dia blaming, menyalahkan. Maka kalau trauma, luka itu tidak disembuhkan, tidak dibereskan, tidak mengalami healing yang benar ya, bukan istilah healing sekarang. KPVJ healing, naon ya tata healing. Maka kalau tidak melakukan healing, kita akhirnya menjadi orang yang terkontrol oleh luka. Maka seperti tidak ada pilihan. Hanya hidupnya ya udah sedih aja, ya udah menyalahkan diri sendiri saja, itu. Tidak bisa bangkit. Kemewahan, hati-hati, kenyamanan, kenikmatan, kebebasan. Kalau orang sudah punya segala-galanya, seringkali orang itu tidak butuh Tuhan lagi. Pernah kan waktu itu stick yang paling mahal kan Tony Romas. Waktu itu, sekarang udah banyak yang lebih mahal. Saya diajak makan. Wow, harganya 750.000 rupiah. Wow, kata saya, uang saku gue harus nabung dulu. Pada saat itu. Lalu pas semua datang, satu keluarga, mereka langsung makan. Saya tuh berdoa. Lalu anak yang di samping tuh ngeliatin saya. Saya berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, anak itu tanya, Romo ngapain tadi? Berdoa. Kenapa? Emang kalau sudah berdoa makanannya berubah? Ya enggak. Romo pesen tibon, setelah berdoa buka mata tetap tibon. Lalu kenapa berdoa Romo? Romo tuh berdoa karena bersyukur, Tuhan bersyukur. Saya tuh karena jadi pastor, ada yang ngundang makan tibon. Enak, Tuhan terima kasih. Anak itu ngomong apa? Romo, aku bisa tiap minggu pergi makan tibon di sini. Asem ini anak, itu kata saya itu. Jadi saya mau mengatakan apa? Hati-hati. Di saat Anda mau apa ada, ingin kemana bisa, mau apapun tersedia, maka Anda tidak membutuhkan Tuhan lagi untuk menyenangkan hidup Anda. Anda lupa bahwa ada sebuah sukacita yang harus lebih ditangkap daripada material itu tadi. Ini menjadi gravitasi. Nah, jadi rupanya maka bagaimana situasi pilihan hidup ini, pilihan hidup kita, apa yang mendorong kita, mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa, dan rohani kita. Situasi psikospiritual yang umum, biasanya kalau orang sampai pada material man doang, kan material man doang itu kan kalau realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, itu yang membuat dia kecewa. Betul atau tidak? Ya toh? Jadi saya tidak bisa coping mekanisme dengan pengalaman kekecewaan. Maka akhirnya apa? Stres, cemas, gelisah, khawatir. Dan orang yang seperti ini biasanya hidupnya reaksional. Lu baik, gua baik. Lu gak nyenengin, gua juga bisa gak nyenengin elu. Lu beli, gua jual.
Lu tabok, gue habisin. Itu reaksional. Jadi orang reaksional itu selalu melihat bahwa sesama itu ancaman. Homo homini lupus. Sesama itu serigala. Tidak bisa melihat homo homini socius. Sesama itu adalah sahabat. Sesama itu adalah orang yang mengasihi saya dan bisa saya kasihi. Dan manusia yang akhirnya yang hidup di dalam di dalam level yang tadi dikatakan frekuensi rendah, mudah menyalahkan, tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan tidak puas. Maka tadi blaming tadi. Ini situasi yang terjadi. Maka Paulus berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa manusia harus disengat oleh apa? Oleh roh Allah. Nah, bagaimana manusia rohani itu? Ada 4 hal. Terakhir. Orang yang hidupnya disengat oleh roh Allah. Anda tahu peristiwanya para rasul menjadi hebat diawali oleh peristiwa apa? Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Jadi yang membuat semua itu possible adalah apa? Roh Allah. Roh Allah yang memungkinkan segala-galanya. Maka orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh, dia mengarahkan hidup kepada keinginan yang lebih luhur, lebih agung, lebih mulia, lebih berkenan pada Allah. Bukan pada sesuatu yang lebih menyenangkan saya, lebih membuat gampang, lebih membuat nyaman. Tidak, tetapi lebih menyenangkan Tuhan. Apa yang lebih Tuhan berkenan? Saya melakukan itu. Dan tentunya ini berat. Benar. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi pengikut Kristus itu ece-ece gampang. Enggak, Allah menuntut lebih. Sikap mayor. Bukan sikap biasa-biasa saja. Average. No. Allah tidak mau kita menjadi manusia yang average. Enggak. Saya kemarin ditanya sama umat. Pastor kemarin kan baru dari Solo, Kudus. Betul. Lalu kan ke Ketapang. Betul. Dari Ketapang, Pastor ini kan memberi retret di WKRI Andreas. Benar. Dari WKRI Andreas, saya ke Prodiakon Monica. Betul. Lalu ke Laurentius ini. Benar. Lalu besok memberi retret ke keluarga di Bali. Betul. Lalu saya pergi ke Manokwari. Benar. Terus dia tanya, Pastor tuh gak capek? Saya ngomong, saya capek. Lalu kenapa harus gitu-gitu banget? Saya mengatakan, selama saya masih mampu dan dibutuhkan, saya lakukan. Kalau hidup itu udah gak mau capek, mintalah cepat dipanggil Tuhan. Oh, benar toh? Benar. Kalau hidup, ya Anda harus mau capek. Anda harus mau lalah. Itu sikap supaya kita menjadi apa? Supaya kita kalau sudah, terima kasih Tuhan, selesai tugas saya. Jadi ini, carilah sesuatu yang membuat Anda lebih berarti. Lebih membuat orang lain bersuka cita. Thanks living person. Kedua, sadar hidup manusia ini demi kemuliaan Allah. Jadi di dalam Gaudium et Spes mengatakan manusia tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya. Maka kemuliaan Allah itu adalah apa? Gloria Dei vivens homo. Itu bagus banget. Kemuliaan Tuhan terjadi pada saat manusia diselamatkan. Jadi kalau Anda tahu tadi kan gampang sekali tuh menjadikan tangan kerahiman Tuhan. Yang haus diberi minum. Saya beberapa bulan yang lalu ke panti asuhan. Setelah COVID, lama mereka tidak mengunjungi. Lalu beberapa ibu-ibu datang. Panti asuhan itu adalah panti asuhan tempat di mana anak-anak itu dibuang oleh orang tuanya. Biasanya
mereka adalah MBA, Marriage by Accident. Anda tahu anak-anak itu sangat haus banget. Mereka ketemu saya, Romo merangkul gak dilepas-lepasin. 5 anak merangkul, semuanya lehoan. Bau pesing. Tapi ya sudah, mereka begitu sayang. Dan setelah pulang tuh mereka nangis gitu ya. Romo, aku nggak pernah tahu papaku di mana. Aku boleh merangkul Romo? Boleh, boleh. Gitu. Tapi bersihin dulu itu leho, kata saya tuh, umbel. Cerot ya kemana-mana gitu. Ya sudahlah gitu ya. Tapi justru disitulah saya berkata, wow gitu. Begitu banyak tempat yang membutuhkan apa? Cinta saya. Kehadiran saya. Kehadiran Anda juga sama. Tolong Pak, Bu, kalau punya anak ulang tahun, jangan di McDonald. Bawa ke panti asuhan, biar mereka melihat. Biar mereka melihat. Anak-anak yang seperti itu. Biar anak-anak itu biar jangan, maaf ya. Kalau kata-kata saya tidak enak. Jangan sampai anak-anak itu melihat jijik pada penderitaan orang lain. Hati-hati. Kalau anak jijik melihat penderitaan orang lain, anak ini tidak akan pernah bisa menjadi anak yang berbelas kasih. Karena dia selalu menghindari. Biarkan dia masuk ke sana, biarkan mereka merasakan dan berbelas kasih. Ini cara mendidik anak. Yang ketiga, yang membentuk hidup kita adalah apa? Doa, firman, dan hidup persekutuan. Santo Hieronymus jelas mengatakan, barang siapa tidak mau membaca kitab suci, dia tidak peduli pada Allah. Kalau kita mau tahu kehendak Allah, ya baca kitab suci. Gak bisa saya dengan duduk, diam. Sedang apa nak? Mencari kehendak Allah. Dukun lu ya. Jelas kehendak Allah sudah tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu, baca di situ. Nanti Allah akan berbicara lewat firman yang tertulis di sana. Maka saya juga selalu mengatakan, tolong pelihara doa pribadi. Anda ingat di dalam gereja ada Angelus 6, 12, 6, Kerahiman 3. Kenapa? Supaya kita itu hidup kembali lagi kepada frekuensinya Tuhan. Frekuensinya Tuhan. Supaya kita tuh jangan terlibat hangus dimakan dunia. Supaya kita jangan sampai setelah kepentok gak bisa apa-apa dan berkata Tuhan tolong. Dan Tuhan berkata di surga, gak bisa orang oke, heshe etama. Karena engkau datangnya geus parah. Dan kalau kita sudah parah, kita sulit dirubah oleh Tuhan. Karena kita sudah nyaman dengan penderitaan dan kesalahan. Hati-hati di situ. Dan yang terakhir, yang memberi kekuatan, daya dorong untuk membimbing hidup kita, hanya Roh Allah sendiri. Maka peliharalah Roh Allah dalam hati Anda. Manusia bisa memelihara Roh Allah di dalam hati kalau manusia itu selalu apa? Punya frekuensi dengan Tuhan yang dipelihara. Maka Allah itu kita harus hadapi bukan sebagai kewajiban, tetapi setiap saat saya bertemu Allah demi sebuah intimitas. Dan saya yakin orang yang intim dengan Allah, hidupnya penuh damai, sukacita, dan selalu membawa berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati.